Halo semuanya, apa kabar? Semoga saat ini Anda semua berada dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk mengikuti kegiatan pembelajaran. Berjumpa kembali dalam pelajaran Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti kelas 9. Marilah kita buka pelajaran kita dengan berdoa. Kita siapkan hati dan pikiran untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, syukur kami haturkan atas kasih dan kesetiaan-Mu bagi kami sampai hari ini. Limpahkanlah Roh Kudus-Mu untuk menerangi hati dan budi kami, agar memahami materi yang kami pelajari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Nah, kali ini kita akan belajar dengan tema beriman sebagai tanggapan atas karya keselamatan Allah. Marilah sekarang kita lihat indikator pembelajaran kali ini. Yang pertama, menjelaskan makna hidup beriman. Kemudian yang kedua, memahami aspek-aspek penting dalam hidup beriman. Yang ketiga, menemukan ciri-ciri beriman dan buah-buah iman menurut kitab Yakobus bab 2 ayat 14 sampai dengan ayat 26. Terlebih dahulu marilah kita pahami apa itu wahyu dan apa itu iman. Dalam hidup manusia mengalami dan merasakan bahwa Allah senantiasa hadir menyapa dirinya. Allah menghibur, membimbing, dan menguatkan manusia, baik dalam suka maupun duka, baik dalam kepastian maupun keraguan, baik dalam untung maupun malang. Allah itu setia menyertai manusia karena Allah menghendaki hidup manusia selamat. Allah senantiasa menghubungi manusia, menyapa dan memperkenalkan diri kepada manusia dengan berbagai macam cara. Kemudian pernyataan diri Allah itu ditanggapi oleh manusia juga dengan berbagai macam cara dan bentuk. Nah, penyataan diri Allah terhadap manusia itulah wahyu. Kemudian, tanggapan manusia terhadap wahyu Allah itulah iman. Jadi, wahyu adalah penyataan diri Allah kepada manusia dan iman adalah tanggapan manusia terhadap wahyu Allah. Marilah sekarang kita mendengarkan sebuah cerita yang berjudul Iman dan Kepercayaan. Ada seorang pesulap yang sedang melakukan atraksi berbahaya. Pesulap itu akan berjalan pada sebuah tali yang dibentangkan di atas jurang. Banyak orang yang menyaksikan atraksi pesulap itu. Semua orang percaya bahwa pesulap akan dapat menyeberangi jurang itu dengan baik. Dan ternyata memang benar bahwa pesulap itu mampu melakukannya. Kali ini pesulap membawa sebuah gerobak dan meminta salah satu penonton yang bersedia untuk duduk pada gerobak miliknya dan menyeberang bersamanya. Tidak ada seorang pun yang bersedia kecuali seorang anak kecil. "Kalian percaya bahwa aku mampu menyeberangi jurang?" tanya pesulap. "Percaya," seru penonton.
Apa kalian percaya bahwa aku mampu membawa kalian untuk bisa menyeberangi jurang dengan gerobak? Pesulap bertanya kembali, namun tak ada yang berani menjawab. Semua orang mulai meragukan keselamatan dirinya masing-masing. Namun, ketika pesulap itu berhasil menyeberangi jurang bersama seorang anak kecil di dalam gerobaknya, barulah semua orang berseru heran. Siapakah orang tua anak itu sehingga merelakan anaknya dalam bahaya? Tanya seorang penonton. Saya percaya pada pesulap itu karena dia adalah ayah saya, seru anak kecil itu. Nah, kira-kira apa pesan dari cerita tadi? Nah, dari cerita tadi kita belajar bahwa banyak orang yang percaya namun hanya sedikit yang beriman. Seperti anak kecil tersebut yang yakin bahwa ayahnya tidak akan pernah mencelakakan dirinya. Iman itu tidak hanya percaya, namun juga harus ditunjukkan dengan perbuatan. Sebab iman tidak akan bisa bekerja tanpa perbuatan nyata. Marilah sekarang kita perhatikan bersama apa makna beriman berdasarkan cerita tadi. Yang pertama, beriman tidak hanya sekedar tahu atau sekedar percaya, tetapi berani melakukan apa yang diketahui dan dipercayai. Ya, penonton tadi belum beriman ya, mereka hanya sekedar percaya. Karena ketika ditawarkan untuk menyeberang jurang di atas utas tali, tidak ada dari mereka yang mau atau bersedia, tetapi yang bersedia anak kecil, ya. Kemudian, yang kedua, beriman kepada Allah berarti menyerahkan diri secara total kepada Allah. Anak kecil tadi percaya bahwa ayahnya itu bisa menyelamatkan dia, makanya dia bersedia dibawa menyeberang oleh ayahnya di atas gerobak dan akhirnya berhasil dengan selamat. Kemudian, yang ketiga, penyerahan diri secara total itu muncul berdasarkan keyakinan bahwa Allah pasti akan memberikan dan melakukan yang terbaik bagi manusia. Yang dikehendaki Allah semata-mata kebahagiaan dan keselamatan manusia. Ketika kita menyerahkan diri secara total kepada Allah, penuh keyakinan, kita percaya bahwa Allah akan memberikan yang terbaik bagi kita. Allah tidak pernah merencanakan yang buruk untuk umatnya. Kemudian yang keempat, sikap penyerahan diri secara total tersebut memungkinkan manusia tidak tawar-menawar, apalagi memaksakan kehendak sendiri dan tidak ragu-ragu. Sekarang mari kita perhatikan bersama aspek-aspek iman. Yang pertama, iman adalah rahmat. Manusia tidak mungkin dapat beriman jika Allah tidak lebih dahulu menyapa dan memperkenalkan dirinya kepada manusia. Itu adalah rahmat. Kemudian yang kedua, iman adalah anugerah. Manusia dapat menanggapi dan menjawab pewahyuan Allah bukan karena kekuatan dirinya sendiri, melainkan karena Allah sendiri yang senantiasa menggerakkan hati manusia agar selalu terarah kepadanya. Jadi anugerah ini mengandaikan usaha manusia, tetapi itu karena adanya sapaan dari Allah. Ya, jadi Allah menyapa manusia dan manusia menanggapi sapaan Allah itu. Ya, dengan berusaha, itulah anugerah. Kemudian iman itu personal. Panggilan dan pewahyuan Allah pertama-tama ditujukan kepada pribadi masing-pribadi, kepada perorangan. Kita masing-masing yang paling tahu relasi kita dengan Allah. Ya, orang lain tidak akan mengerti. Kemudian yang keempat, beriman itu proses. Upaya manusia menanggapi dan menjawab pernyataan diri Allah tidak selamanya mulus. Ada proses jatuh bangun, ya.
Jangan berpikir bahwa orang yang beriman itu perjalanan hidupnya akan mulus saja. Tetapi dalam beriman itu adalah suatu proses, ya. Ada sedih, ada suka, ada berhasil, ada gagal, ya. Itu adalah proses. Kemudian, yang kelima, yang terakhir, iman berkembang dalam kebersamaan dengan orang lain. Di satu pihak, iman bersifat pribadi, tetapi di lain pihak kita juga sadar bahwa kita bisa beriman berkat orang lain yang lebih dahulu beriman, dan sekaligus kita membutuhkan orang lain untuk mengembangkan iman kita. Ya, dalam hal ini berarti iman bersifat sosial juga karena iman berkembang dalam kebersamaan dengan orang lain. Nah, sekarang mari kita baca bersama perikop kitab suci, iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Dari kitab Yakobus bab 2 ayat 14 sampai dengan ayat 26. Apakah gunanya saudara-saudaraku jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata, "Selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang," tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apakah gunanya itu? Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Tetapi mungkin ada orang berkata, "Padamu ada iman dan padaku ada perbuatan." Aku akan menjawab dia, "Tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku." Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja? Itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Bukankah Abraham bapa kita dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia mempersembahkan Ishak, anaknya di atas mezbah? Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Dengan jalan demikian genaplah nas yang mengatakan, "Lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran." Karena itu Abraham disebut sahabat Allah. Jadi kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya dan bukan hanya karena iman. Dan bukankah demikian juga Rahab pelacur itu dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia menyembunyikan orang-orang yang disuruh itu di dalam rumahnya lalu menolong mereka lolos melalui jalan yang lain? Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Nah, mari sekarang kita perhatikan bersama ciri-ciri beriman menurut kitab Yakobus yang baru kita baca tadi. Ya, yang pertama, beriman itu berarti memberikan jawaban atas panggilan Allah melalui tindakan yang nyata. Kemudian, tindakan itu tidak hanya diungkapkan melalui doa maupun puji-pujian saja, tetapi juga diwujudkan melalui perbuatan baik yang menyelamatkan dan membahagiakan sesama. Orang dapat disebut betul-betul beriman bila ia sungguh-sungguh menghayati dan mewujudkan imannya dalam hidup sehari-hari. Iman tidak disertai perbuatan
maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Sekarang mari kita lihat buah dari iman berdasarkan kitab Yakobus tadi. Buah dari iman adalah melakukan perbuatan baik yang menyelamatkan dan membahagiakan sesama. Ya, jadi buah dari iman adalah melakukan perbuatan baik yang menyelamatkan dan membahagiakan sesama. Seperti tertulis bahwa sebab iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itulah iman menjadi sempurna. Manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya, bukan hanya karena iman. Ya, jadi jika ada pertanyaan, bagaimana agar manusia selamat? Ya, manusia diselamatkan karena iman dan perbuatan. Nah, sekarang mari kita refleksikan bersama. Bagaimana dengan Anda? Sudahkah iman itu nyata dalam perbuatan? Semoga, mari kita bersama-sama berusaha untuk mewujudkannya, Anda dan saya. Baik, selesai untuk pelajaran kali ini. Kita akan bersama-sama berdoa. Silakan duduk dengan tenang, kita siapkan hati dan pikiran kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kembali kami datang kepadamu. Syukur untuk berkat-Mu hari ini. Bantulah kami untuk mewujudkan iman kami dalam hidup sehari-hari. Demi Kristus Tuhan yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Terima kasih untuk pembelajaran kali ini. Tetap aman, tetap sehat, tetap teguh dalam iman. Sampai jumpa dalam pembelajaran selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.